rasanya, flavornya atau TH-nya gimana nanti? Kampas yang agak tipis. Tapi untuk penilaian overallnya sih masuk Enak, ya? masuk. Enak ya? Halo teman-teman, balik lagi di channel Kang Review. Kali ini saya yang harus membuka. Buka apa nih? Buka acara. Oh, buka acara. Ya, karena kebetulan hari ini si Akang sendiri kok kayaknya agak gimana gitu. Ada masalah apa Kang sebenarnya Kang? Ya, masalahnya pasti di sekitaran Lakang. Aduh. Itu lagi. Aduh. Oke, gimana? Sehat? Sehat Kang? Aman kan? Aman. Aman dan terkenali kan? Oke, ya. Jadi hari ini Kang, kita kedatangan pre-build yang baru banget. Baru landing tadi malam. Ya. Openingnya hari ini. Suika Coil. Suika Coil, ini kaca nih. Suika Coil nih Kang. Suika. Pakai W ya? Pakai Suika. W. Sui_K. Jadi Sui_K. Suika. Pre-build. Ya. Pre-build. Jadi ini baby alien. Baby alien dengan OHM kisaran 0,16 sampai 0,19. Ini diproduksi mana Kang ini Kang? Produksinya Temanggung. Temanggung. Asli anak Temanggung yang memproduksinya. Narasima. Yang bisa bikin bulat-bulat itu loh kan. Apa namanya tuh? Bulat-bulat. Bulat-bulat. Nah, bulat-bulat. Gini bulat. Gini loh. Oh, uap. Klut. Bulat tapi bukan kenyal. Bukan. Yang bisa nge-trick. Oh, Narasima. nge-trick, ya. Jadi kalau teman-teman di rumah pengen tahu lengkapnya alien baby Sika ini langsung Baby aja alien. ke IG Narasima, nanti ada di kolom deskripsi ya. Ada. Atau teman-teman juga yang mau nyobain, sudah tersedia di semua pet store Temanggung. Sudah Oke, tersedia nih? Udah tersedia. Waduh. Jadi gimana ini, kenapa namanya Sika, nanti kita bahas ya. Kita bahas kenapa namanya Sika, kenapa enggak ini dan itu gitu ya. Iya. Harus Sika gitu. Bagaimana? Nanti kita langsung aja lihat penampakan baby alien Sika Coil. Karena ini bukan cemilan, katanya. Yo. Bukan cemilan. Oke. Saya penasaran juga ini Kang. Lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yo, inilah dia teman-teman penampakan baby alien Sika Coil. Nah, jadi spesifikasinya dia dari NI90 bahannya. Diameter 3. Jarang-jarang ini yang pakai Diameter 3, Rata-rata baby 2,5 alien. ya. Lilitnya 5 lilit. 1 2 3 4 5. 5 lilit. Dan ini dual core. Baby alien dual core. Ya. 30 kayaknya enak. Harusnya enak. Harusnya. Jadi biasanya baby alien itu di 2,5 ya, 2,5. Nah, sekarang baby aliennya di 30, diameter 3 ya. Langsung saja kita coba pasang Suika Coil di RDA Gun 528. Dan nanti gimana rasanya? Ini koilnya katanya meletek-meleteknya sangar nih, Kang. Jadi kalau teman-teman suka yang betul-betul meletek-meletek gitu, wah ini cocok. Ini harusnya kalau dengan diameter 3 dia mungkin menonjolkan di flavor ya. Kita kurang tahu. Kita belum bisa komen kalau belum nyobain, ya dah. Ya. Kita belum bisa komen kalau belum bisa nyobainnya. Pasti dia punya jaminan awet sampai 3 minggu, Sampai 4 minggu. Nah, itu lama berarti dijamin itu. Lumayan nih. Lumayan hemat dong kalau pakai ini, hemat dong. Sebulan sekali bisa ganti koil ya. Iya. Padahal ini dapat 2 ya. 2 nih. 2. Dengan harganya ya relatif murah sih.
Ini saya bikin agak mepet ya supaya apa? Ya supaya flapernya- lebih akrab aja Bang mepet. Itu beda coy. Oke, matiin dulu cuk, susah. Ini harusnya manis banget ini kalau sudah aku bikin mepet seperti ini. Flavornya pasti keluar, nendang banget ini guys. Nendang. Bacot. Jadi ini teman-teman, posisinya saya di bawah pos ya, di bawah pos, plat pos untuk pemasangan koilnya. Karena saya nggak suka terlalu manis. Hidup saya udah manis. Bukannya itu jadi manis banget. Bukan, maksudnya atas bawah itu kan lebih cenderung mepet manis. Kalau mepet pos manis toh. Yeah. Cuman akan lebih manis kalau dia lebih naik. Jadi ini saya usahakan tidak tinggi, posisi koil tidak terlalu tinggi. Biasanya kurang lebih di bawah, tengah, di bawah airflow. di tengah, di tengah. Pas airflow-nya pas berarti di ya? tengah. Saya bikin ini pas airflow-nya supaya jangan terlalu manis dan jangan terlalu muncrat. Kalau untuk koil saya nggak suka muncrat, tapi kalau saya sendiri suka yang muncrat. Muncrat dalam. Muncrat dalam. Hanya orang Indonesia itu keluar di dalam. Nah, itu. Hanya orang Indonesia yang mengatakan keluarnya di dalam. Betul. Yang namanya keluar di luar dong. Luar. Di luar. Iya. Kenapa bisa di dalam? Kalau masuk di dalam. Tuh. Iya dah. Oke, ini udah sangat rata. Coba kita firing. Kita firing pakai Terion aja ya. DNA. Nah, ini dia. Jadi kunci nge-firing baby alien biasanya kita mainkan watt di bawah, kalau saya di bawah 30 sih biasanya. Kita cek sedikit. Set. Yes. Set. Saya mainkan 40 lah. 30. jangan 30 atau 25. Aku biasanya 25 lah. Lebih kecil lebih enak. Beda dengan barang yang satu itu kan. Lebih besar lebih enak. Karena ini lebih kecil, dia biasanya lebih biru. Kata Oke. siapa? Kataku tuh barusan tuh. Malah ngunci. Oke, wah langsung rata dia, ini cepet ya. Mantep. Mantep. Mantap. Oke, ini udah selesai. Nanti kita coba pasang kapas. Nah, kapasnya kita coba beberapa varian. Ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang sedang. Oke. Wah, ini kita sudah firing nih. Jadi wah, lumayan nih, lumayan biru nih kan. Birunya biru laut. Jadi tips untuk nge-firing supaya dapat menghasilkan coil yang biru ya. Kita bisa firing di watt di bawah 30. Dia biasanya biru. Biru banget. Oke. Nah ini untuk yang pertama kali saya bikin kapasnya sedang ya, tingkat ketebalannya sedang banget, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Nanti kita cobain Kang, yang tipis, agak tipis, sama yang padat. Jadi kapasnya ada 3 versi lah ya, untuk menghasilkan flavornya, atau ada gak bedanya gitu loh.
Tapi kalau di sini rekomendasinya ya sedang sih, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Karena biasanya kapas terlalu tipis feedbacknya parah tuh. Ya kita nggak bisa selera orang juga sih kan. Ya intinya ke selera teman-teman Iya. semua ya. Ada yang senang memang Tebel, kapasnya harus tebel, gitu. kapasnya tipis. Hmm. Kalau saya pribadi senangnya tebel. Tebal. Iya. Kenapa tuh kan? Megangnya lebih enak. Tebal, megangnya lebih enak. Iya. Itu tuh apa? Kapas atau apa? Kapas ya. lah. Kok Masukinnya kan juga lebih enak. kok megang loh. Kapas kok dipegang-pegang. Lah emang masukinnya harus di mana? Digigit. Digigit. Aduh. Oke. Kemana ini pikiran si Akang nih? Oke, lanjut. Sudah selesai? Oke, teman-teman, ini kita sudah pasang. Sudah bisa pasang nih. Sika coil. Suika coil. Suika coil. Jadi ini Temanggung. made in Temanggung, asli buatan anak Temanggung. Papers Temanggung. Produk lokal. Produk lokal. Oh. Saya di sini ketemunya 0,17, saya main 65 watt. 65 watt. Gimana rasanya, Kang ya? Oke. Nah, ini saya settingan kapasnya standar. Enggak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Sedang ya. Jadi suara meleteknya juga biasa ya. Biasa, enggak terlalu. Enggak terlalu tuk. Ini tuh. Tek. Sensasinya di mulut juga ya biasa ini. Karena kapasnya sedang tadi. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Pas Mungkin tengah-tengah. kalau nanti kita cobain di tipis gimana rasanya, gimana juga hasilnya di mulut, suaranya seperti apa. Beda-beda mungkin ya. Flavornya iya pasti akan Pasti beda. larinya ke flavor nih. Iya. Cloudnya lebih tebal. Flavornya ini karena memang saya di bawah ya, settingan di bawah, jadi nggak terlalu Manisnya nggak terlalu keluar. jadi flavor tidak terlalu signifikan. Intinya karena saya takutnya speedback. Oh gitu. Jadi takut speedback. Jadi posisi koinnya saya pas di bawah airflow, pas di tengah airflow, agak ke bawah. Jadi mungkin buat teman-teman Teman-teman, yang benar. lain settingan coil bisa sesuai selera masing-masing ya. Jadi bila ada yang suka manis, memang harus dinaikkan. Dinaikkan Ya? Ininya dinaik. Cobain kan? Gimana rasanya? Ini kan kemarin kita sudah nyobain dengan round wire biasa ya. Tapi dari segi rasanya sendiri gimana kan? Rasanya flavornya ya nendang. Enak kok. Untuk TH-nya sendiri? TH standar lah. Kalau TH itu standar di di nikotin lah ya. Intinya semua TH di nikotin. Settingannya itu hanya tipis-tipis saja kalau untuk mengeluarkan TH. Pada prinsipnya ini koin. Nah, gini. Aku juga kemarin pernah sempat ngobrol-ngobrol sih sama yang buat, sama narasimanya. Saya tanya, kenapa mesti Sika coil namanya? Sika gitu ya. Kenapa enggak Suika. Coy coil gitu ya, atau anu coil gitu ya, la coil, langkang coil gitu. Bang. jadi jawabannya intinya kenapa Sika? Untuk jorgannya Temanggung, identik dengan Temanggung, supaya orang kenal Sika itu dari Temanggung. Karena Sika itu yang saya tanya bahasa gaulnya asli orang Temanggung. Sika. Oh, langsung teringat koil. Kalau dari artinya sendiri? Artinya ya kalau saya sih nggak paham sih Kang ya, nggak terlalu paham. Tapi pada prinsipnya kalau saya tanya ke teman-teman semua yang di sini, Sika itu artinya seperti semacam umpatan. Oh, ya. Jadi umpatan kepada teman atau kepada diri sendiri. Tapi maknanya itu walaupun dia umpatan tidak membuat orang tersinggung. Berarti untuk istilahnya kita Sika. Nah, itu. Kalau kita ngomong sama istilahnya kita sama gitu ya. Sama gitu loh, Ah. enak gitu. Jadi tidak umpatan ini aku bilang, tapi secara arti definisinya Sika saya belum tahu. Iya. Definisinya. Ya. Kita mungkin bukan asli orang Temanggung ya. Kakak sendiri kan bukan orang Temanggung. Bukan orang Temanggung. Aku juga bukan orang Temanggung. Jadi orang apa? Portugal.
Aku lama di Swiss. Rusia sebenarnya. Rusia, Iya. Baca. Ya, jadi terdampar di Temanggung sini kan karena memang ada keperluan aja sih. Sikak koil. Jadi intinya dia untuk apa namanya, untuk menjargonkan Temanggungnya gitu. Tapi aneh juga ya, kenapa harus sikak? Iya. Kalau untuk mengidentikan dengan Temanggung bisa ke yang lain ya, Sumbing koil. Sumbing koil atau apa gitu kan, karena Temanggung atau tembakau, karena tembakau juga, Ya. Temanggung juga terkenal dengan tembakaunya loh ya. Tapi ya mungkin itulah ada inspirasi yang lain yang Ya, mungkin. mengakibatkan teman kita Narasima, oh ya udah koil ini kita buat sikak supaya lebih umum ya. Iya. Mungkin Lebih- secara istilahnya orang mengingatnya juga lebih gampang. Ya. Karena sika gitu kan Karena orang sika, lebih, iya. lebih gampang. Nah ini koil direkomendasikan untuk pemakaian 3 sampai 5 minggu. Jadi bisa menjamin masih enak. 3 sampai 5 minggu. Enak. Iya, kalau untuk level. untuk rasa seperti yang tadi Akang bilang, memang tidak terlalu menonjol, tapi saya merasakan untuk TH-nya malah TH-nya. ya nendang, Malah nendang, lebih nendang di sini. Ya mungkin beda liquid kita beda lagi ya, karena di sini Ini kita liquid pakai yang kita kemarin pakai review Hokla. ya. Kalau kita pakai Hokla, ya kita sudah review bahwa nikotin 3-nya aja di tenggorokan Tonjol. terasa banget. Ya mungkin kalau kita pakai liquid yang lain beda apa namanya? Beda rasanya juga. Beda rasa. Iya. Tapi pada prinsipnya penggunaan koil tergantung settingan di atomizer teman-teman Iya, semuanya ya. itu sih itu. Mau kita bikin manis, mau kita bikin sedang, mau bikin- TH-nya naik, plafonnya, ya itu Iya. settingan masing-masing karena RDA itu hanya sebagai alat, settingannya kita yang betul. Jadi menyesuaikan. kita Menyesuaikan selera ya, justru selera. itu kita bisa bermain di situ. Kita kan otomatis kita akan enaknya di mana sih ya? Enaknya di Pasnya mana? untuk Pasnya lidah untuk kita tuh lidah. di mana gitu. Jadi Tapi pada prinsipnya nih, koilnya Sika ini ya enak. Enak sih. Enak. Enak. Untuk flavor ya enak. Ketahanannya juga enak dan diameter 30 itu untuk baby alien ya cukup Iya. awet sih. awet. Kapas juga bisa dibikinnya awet kalau untuk 0,3 mili itu ya. Berarti kali ini misalkan untuk penggantian kapasnya sendiri perlu dicuci apa hanya disikat aja nih kan? Kalau saya nih, teman-teman juga, saya pribadi biasanya kalau saya pengguna model kayak Alien, Baby, Fuse, Alien atau apa yang pre-build, saya seminggu sekali biasanya saya cuci kan. Dicuci? Nggak hanya disikat atau di bone, enggak. Saya untuk melihat ke daya tahan apa namanya coil itu ya kita cuci seminggu sekali. Oh, Jadi gitu di ya. firing sampai dia merah, dibun, panas, tunggu dia redup. Saya celupkan ke air, jadi karat-karat sisa-sisa liquid itu akan rontok di situ ya. rontok ke air. Iya. Nah, disitulah kekuatan sebuah pre-build, sebuah Alien, Clapton atau Fuse itu diuji. Kalau memang dia abal-abal, biasanya sekali dia cuci rasanya langsung hambar. bubar ya. Hambar, sangat-sangat hambar. Tapi kalau memang kualitasnya bagus, jenis kawatnya bagus yang digunakan, sampai 3-4 minggu pun rasa masih tetap seperti awal. Iya. Walaupun kita cuci seminggu sekali. Karena cuci seminggu sekali itu meyakinkan karat di dalam koil itu tidak ada, baik Iya. di dalam maupun di luar. Karena sekali lagi teman-teman juga untuk liquid sendiri kan karakternya beda-beda. Beda-beda. Ada liquid yang memang dia karakternya bergerak di coil, Mhm. ada yang memang liquidnya itu di coil istilahnya ramah. Terutama kalau untuk yang dingin ya, liquid dingin itu kan kalau di kawat bergerak sekali tuh. Bergerak. Jadi kita coba nanti di posisi kapas yang lebih Tebal ya. jangan Kang, lebih rendah aja. Lebih rendah? Karena lebih tebal kayaknya sudah kelihatan nih bahwasanya kalau tebal bunyinya untuk ngelatak-ngelataknya nggak terlalu signifikan gitu. Iya. Nggak terlalu ngami. Ini flavornya keluar banget. Oh gitu. Strawberry-nya enak. Enggak apa mungkin memang tipe kawatnya itu memang perlu istilahnya beberapa kali pump. Ya, untuk namanya. Ini kan saya bikin standar kapasnya standar, nggak terlalu Iya. nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel. Soalnya Itu. ada juga sih Kang yang memang
karakter kawat itu ketika dia untuk awalan puff itu memang rasanya belum bisa maksimal. Tapi setelah dia 10 sampai 20 puff kemudian rasanya benar-benar dia keluar. Banyak sih yang seperti itu. Iya. Mungkin ini salah satunya yang seperti itu, Kang. Bisa jadi. Nah, ini cloth-nya tebel ya. Cloth-nya tebel banget ini. Cobain, Kang. Sambil kita nanti ganti kapas yang lebih tipis ya. Lebih tipis gimana suaranya, rasanya, flavornya atau TH-nya gimana nanti. Kapas yang agak tipis. Tapi untuk penilaian overallnya sih masuk enak, ya? masuk. Enak ya? Masuk. Karena ini juga bisa menjamin, yang pembuat juga menjamin bahwasanya 3 minggu sampai bisa 5 minggu ketahanannya. Untuk flavor dia memang menonjolkan ke flavor. Sikak coil akan menonjolkan ke flavor. Tapi kalau untuk TH ya tergantung di kontinya masing-masing lah ya. Persis seperti yang tadi kita bahas bahwa ini setelah beberapa kali puff beda lebih ya? ini ya kapas baru lah ya. Lebih keluar rasanya, manisnya lebih terasa, lebih tingkat ya. Lebih ya, satu level di atas yang tadi. Gimana kalau kita ganti kita cobain pakai ini nih. Kita ganti mode-nya. Jangan, kita ganti kapas yang lebih kapas. Oke. A few moments later. A few inches later. Nah, ini teman-teman kita sudah ganti kapasnya agak lebih tipis dari yang tadi ya. Ini kan. Oh, beda. Ya. Jadi masih tetap 65 watt, 66 watt. Oh. Beda. Jadi semua coil juga untuk yang meletek-meletek tergantung kapas yang teman-teman gunakan. Tipis, sedang, sama tebal itu beda, sangat beda. Betul. Nah, kalau untuk tampilan pertama awal seperti ini, ya bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Suara, cloth segala macam, cuman dirasa kita coba. Iya. Dirasa akan kita coba. Mantap jiwa ini. Enak, Kang, lebih enak. Di mulut juga sensasinya lebih banyak gitu. Lebih banyak. Dari segi rasa lebih meningkat dari yang tadi. Enak betul. Ini enak nih. Pakem. Kalau untuk sensasi meletek-meletek, nah tuh. Sensasi meletek-meletek di mulutnya, wah luar biasa. Tak. Gimana? Ya dah. Jadi beda. Ingat, settingan teman-teman memang harus disesuaikan dengan selera. Benar ya, blak tak kayak ada cipokan di dalam mulut gitu. Iya. Jadi ini jelas membuktikan ya bahwa settingan wicking atau kapas itu memang sangat mempengaruhi dari segi coilnya sendiri ya. Betul. Kita tadi yang pertama kita sudah wicking dengan agak tebel ya. Sedang posisi sedang lah ya. Itu tadi rasanya nggak terlalu keluar banget ya, Bang ya. Iya, betul. Nggak terlalu keluar. Terus istilahnya kalau kita mau nyari bunyi petek-peteknya nggak dapat. Ya sedikit lah, 50% lah dapat. Tapi kalau untuk maksimal di kapas setelah kita ganti di kapas yang lebih tipis, ternyata beda. Flavornya beda, cloth-nya beda, suaranya juga beda, sensasi di mulut juga akan beda. Sedangkan kita hanya pakai CMR ya kapasnya. CMR. Apalagi dengan kapas-kapas yang seperti Cotton Bacon atau Holy Fiber yang lebih banyak tipenya, itu pasti suaranya akan lebih keluar. Sensasi di mulut akan lebih nendang. Tuh. Beda ya? Tak. Iya. Gimana kalau kita coba di mechanical? Boleh itu. Karena di situ 0,16 sampai 0,19 cocok sih untuk mechanical, sedang lah standar ya. Nah, ini saya biasanya mechanical menggunakan on wire itu 0,08 sub ohm. Saya main di sub ohm. Nah, tampilannya. Kita cobain mechanical pakai Banaspati. Ini pakai PTC 5A. Batunya PTC 5A. Wow, lebih parah coy.
apakah rasanya juga akan lebih keluar? Kita cobain. Ayo kita keluarkan. Apanya nih rasanya? Wah, lebih mantap ya kan? Bergemericik. Juara. Jadi walaupun dia meletek, usahakan jangan speedback. Posisinya coil harus turun. Itu Harus tips. di bawah. Itu tips. Di bawah. Karena makin tinggi posisi coilnya di atas pos, Otomatis dia kan speedbacknya lebih ya banyak. logikanya kan dia semakin dekat Iya dengan dong. mulut. Otomatis dia kan pasti muncratnya juga lebih banyak otomatis. Ini enak kan? Di mechanical enak banget. Serius. Tapi kalau untuk Kang Review sendiri ada nggak istilahnya apa ya, kawat yang memang cocoknya hanya di mechanical dan kawat yang cocoknya hanya di electrical? Ada nggak yang Oh seperti itu? enggak, gini loh Gang. Kalau saya prinsip bermain kawat itu bukan dari kalau kita bermain di mechanical, devis ya, mechanical, electrical. Ini hanya perbedaan chip. Mechanical tambah chip, electrical dengan chip. Kalau dia sudah dengan chip, artinya ada pembatasannya. Batasan OHM yang digunakan, batasan terendah, batasan tertinggi. Ya. Jadi khusus buat teman-teman pengguna mechanical, biasanya saya bermain di sub ohm. Karena mechanical, electrical bedanya di sub ohm aja. OHM-nya aja, OHM, nilai Iya. OHM, bukan jenis kawatnya, bukan. Berarti jenis kawat tidak menentukan. Tidak ya? menentukan untuk oke. pemakaian di electrical dan mechanical. Jadi biasanya di 0,08 mechanical ngangkat. Bisa Ya. firing, tapi untuk di electrical belum tentu. Gitu. Karena electrical itu ada batasan-batasan batasan nilai sub OHM yang digunakan. Iya, Contoh, saat dia di Terion atau di R233 Hotchkiss atau di Dovo, dia tidak akan pernah mau bermain di 0,08. Dia ada safety-nya. Gitu. Dia Iya. tidak akan mau firing. Tapi untuk di mechanical bisa, sangat bisa. 0,06 pun pernah saya pakai. Ya mungkin ini ada namanya semacam sugesti juga ya, bahwa vapor itu merasakan sensasi liquid lebih enak itu ketika dia pakai mechanical. Karena nilai sub OHM-nya bisa kita rendahkan. Kita bikin rendah. Jadi yang selama ini ada istilahnya beredar lah omongan bahwa mechanical memang lebih enak, itu Iya sebenarnya dong. Wajib dong, karena apa? Makin rendah OHM yang kita gunakan, firingnya kan makin ganas. Liquidnya pun matang, makin sempurna. Gimana? beda. Beda. Sangat beda. Wah, langsung kering ya. Jadi kalau kapasnya lebih tipis dia cepet kering. Beda. Yang jelas dari segi rasanya sendiri ada peningkatan. Jadi yang pertama tadi kita coba di electrical dengan kapas sedang, rasanya keluar tapi nggak terlalu nggak signifikan. ya. Kita ganti di electrical tapi dengan kapas yang tipis, rasanya keluar. Plotnya banyak, pletek-pleteknya ada. Wah, luar biasa. Ini kalau sekarang di mechanical, kapasnya tipis. kapas tipis, dari segi flavornya lebih meningkat dari yang Meningkat, tadi. betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah yang punya mechanical, siap-siap harus punya ini kawan. Harus punya kawan sikat coil. Betul, lebih enak. Betul. Enak bet pokoknya. Enak bet. Enak bet. Kata anak sekarang enak bet. Nilai 1 sampai 10. 1 sampai 10 untuk varian Baby Alien ini saya kasih nilai 8,5 untuk sikat coil. Kenapa? Saya biasanya nggak suka kawat yang meletek-letek karena biasanya speedback. Ya. Tapi di sini dengan settingan yang saya bikin rendah, sensasinya dapat, meleteknya dapat tanpa speedback.
Setuju. 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 Flavornya lebih meningkat. Ketahanan daya tahan untuk kawatnya sudah direkomendasikan 3 sampai 5 minggu. Dan saya sukanya ini diameter 3, Kang. 3 sampai 5 minggu. Diameternya 3 mili. Itu yang saya suka. Karena rata-rata kebanyakan Baby Alien mengeluarkan itu di diameter 2,5. Ini diameter 3. Diameter 3 biasanya awet, kapas itu awet, tidak gampang Iya. gosong. Karena Jadi, lebih gede dia, lubangnya lebih gede. Saya suka lubang buat yang lebih gede. teman-teman yang punya meka, waspada. Harus punya ini. Sikat coil lebih enak di mekanikal. Bukan berarti di electrical nggak enak, Enak, ya. tapi tergantung settingan juga ya. Betul. Pakai devisnya apa, RDA-nya juga apa, tingkat kemanisan juga bisa kita setting di Betul. atas atau bawah coilnya. Ya, Apalagi ya? Ya mungkin itu aja sih. ya, Yang pasti ini rekomend pengguna Alien Baby Alien ini cocok. Jangan lupa, jangan nggak nyoba ya, harus nyoba ini. harus nyoba. Ini sudah tersedia di seluruh web store yang ada di Temanggung. Sudah ada. Jadi teman-teman yang ada di Temanggung dan sekitarnya bisa segera menuju ke web store terdekat. Bang Jopapo sudah ready, web store sudah ready, semua lah pokoknya sudah ready semua. Siap. Ini sudah ready semua. Oke, gitu aja Kang. Salut buat Narasima. Oke, terima kasih buat Narasima sudah membuat sesuatu yang Ya. dipinginin teman-teman Papers di Temanggung ini luar biasa. Harganya? Oh iya. Kalau harga sih standar sih di Vestor dijual dengan harga 60.000. Oh, terjangkau. Satu pasang. Terjangkau. 2 biji. Oke. Sangat terjangkau. Iya, iya. Dan untuk daya tahan yang 3 sampai 5 minggu itu ya hemat. Hemat. Sangat Betul, hemat. Dengan 60.000 kita sudah bisa ya rata-rata 1 bulan lah kalau bisa ganti. Ya. Sudah lumayan itu untuk Lumayan Hemat. banget. 60.000 1 bulan. 1 bulan 60.000 cocok ya. Oke Kang, ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman di rumah mengenai sikat coil atau mengenai yang lain? Yang jelas kalau untuk produknya sendiri saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang pengen cari sensasi rasa, sensasi Letek-leteknya. Tapi harus diingat lagi Catatan bahwa ya. settingan itu sangat mempengaruhi. Jadi Dan pastikan kita jangan tidak bisa hanya bertumpu pada coilnya saja. Coilnya betul sekali. Kita harus sangat tetap betul main sekali. di settingan. Jadi Betul. teman-teman di sini harus punya apa ya? Ya settingan untuk diri sendiri. Pemakaian Iya, pribadi. pemakaian sendiri. Jadi antara settinganku dan settingan Akang pun saya beda. Pasti berbeda. Iya. Karena aku orangnya nggak terlalu suka manis. Saya nggak suka manis. Karena saya sudah manis. Betul. Jelas lah. Tapi ini memang benar-benar mengeluarkan flavor. Flavor itu nendang. Walaupun TH-nya ya standar lah ya, aku bilang. Tapi flavornya lebih nendang. Ya, Saya membedakannya, kita waktu itu review liquid ini pakai round wire. ya. Round wire biasa. Betul, Kalau betul. ini variable dengan sikat coil lebih, ya bisa aku bilang lebih 2 sampai 3 tingkat dari yang biasa. Ya, betul. Untuk flavor ya. Tepat. Untuk flavor. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton video-video dari channel Kang Review. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak ke teman-teman yang lain. Dan akhir kata, saya Kang Review dan Kang Cecep mengucapkan terima kasih dan jadilah Papers yang Be pintar. good. Spare part.